Gempa yang mengguncang wilayah Palu tak hanya merusak gedung dan rumah warga, tapi juga melumpuhkan akses jalan penghubung utama menuju daerah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tidak ada akses jalan. Tidak ada akses jalan mau ke Napu. Orderan. Guncangan gempa memicu pergeseran struktur tanah yang cukup ekstrim. Akibatnya, sepanjang jalan penghubung utama antara kota Palu dan Napu terbelah. Belahan tanah berukuran besar nampak memanjang dan memotong badan jalan. Akibatnya, kondisi jalur menuju Napu saat ini benar-benar tidak dapat dilewati sama sekali. Tidak ada akses jalan. Tidak ada akses jalan mau ke Napu. BMKG memastikan gempa tektonik yang mengguncang wilayah Palu tidak berpotensi tsunami. BMKG juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adalah gempa tektonik yang aktivitasnya tadi didahului oleh gempa utama dan dilanjutkan oleh aktivitas gempa susulan. Kalau gempa suam itu gempanya kecil tapi terjadi terus menerus gitu ya. Tapi ini tadi kita tidak mendeteksi tadi ada gempa foreshoknya atau gempa pendahulunya, tapi tadi langsung kita deteksi ada aktivitas gempa besar langsung 6,7 dan kita ikuti ada beberapa gempa susulan sampai sudah ada aktivitas sekitar 20 gempa susulan sampai jam 12 siang ini. Gempa bumi ini kita pastikan tidak berpotensi tsunami dari hasil model kita, dan kita juga memantau beberapa stasiun pasang surut yang berada di sekitar wilayah sumber gempa. Yang pertama itu di wilayah Parigi kita tidak mendeteksi adanya kenaikan muka air laut. Di Poso itu juga tidak ada. Ini ada sedikit di Pantoloan, Pelabuhan Pantoloan itu ada sedikit kenaikan sekitar 7,5 cm ya, jadi sangat kecil sekali. Jadi kita pastikan bahwa ini bukan gelombang yang berbahaya. Jadi diharap masyarakat tetap tenang, tidak berpengaruh dengan isu-isu apabila gempa. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jelang ulang tahun Jakarta, warga bisa menikmati berbagai suguhan hiburan di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026. Di Pekan Raya Jakarta, Anda bisa berbelanja, menikmati hiburan hingga mengikuti berbagai aktivitas menarik bersama keluarga dan juga teman-teman. Jakarta Fair Kemayoran 2026 terus menyedot perhatian masyarakat. Ribuan pengunjung datang untuk memadati area pameran terbesar di Asia Tenggara ini. Pada hari libur seperti saat ini, misalnya suasana Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta mulai dipenuhi pengunjung. Beragam tenan menawarkan promo menarik agar menarik minat masyarakat, tentunya untuk berburu kebutuhan rumah tangga, untuk kuliner, hingga kebutuhan fashion. Selain hiburan dan juga belanja, Jakarta Fair juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Pengunjung dapat memanfaatkan fasilitas cek gula darah, asam urat, hingga kolesterol tanpa dipungut biaya. Dan untuk mengetahui kemeriahan peringatan ulang tahun Jakarta di G-Expo Kemayoran Jakarta hari ini, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Berliana Mileni di Arena PRJ. Ya, selamat sore Berli, bagaimana hari ini di libur nasional, keramaian PRJ seperti apa? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk saat ini, walaupun saya bekerja, tapi hari ini saya sekalian berlibur di libur yang hanya satu hari ini memperingati Tahun Baru Islam. Nah, saat ini seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda nih, saya saat ini sedang berada di Jakarta Fair Kemayoran. Nah, kalau misalnya bisa saya ceritakan sedikit, tadi sebetulnya saya sudah sampai di sini itu sejak pukul 3 sore, tapi terhambat di setiap gate karena ramai sekali masyarakat hari ini. Walaupun liburnya hanya sehari, tapi tetap antusias ingin berlibur di Jakarta Fair Kemayoran hari ini. Apa saja sih yang bisa ditemukan masyarakat atau pengunjung yang ingin berlibur hari ini di Jakarta Fair Kemayoran? Banyak sekali, Nadia juga pemirsa. Ada berbagai macam kuliner viral ataupun jajanan-jajanan yang lucu begitu ya. Nah, saya
akan coba mengajak Anda nih berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di Jakarta Fair Kemayoran ini untuk mengetahui bagaimana keseruan yang ada di sore hari ini. Selamat sore, Mas. Boleh tahu namanya? Apa? Iya, Mas. Boleh minta waktunya sebentar nggak, Mas? Mas dengan siapa? Iya, Brian. Mas, ini hari ini di Jakarta Fair kemarin udah dari jam berapa nih, Mas? Baru datang. Terus apa aja, udah jajan apa aja? Belum nih yang pertama. Nyari apa sih di Jakarta Fair kemarin? Mana? Nggak tahu, belum tahu. Baru coba datang aja. Terus tadi ada terhambat nggak sih di depan, macet atau? Macet banget. Tapi kenapa memilih hari ini berlibur ke Jakarta Fair? Libur aja, libur anak-anak. Bawa anak-anak jalan-jalan. Sama anak-anak aja? Iya. Makasih ya, Mas. Selamat belanja kembali. Nah, itu tadi keseruan salah satu pengunjung yang ada di Jakarta Fair Kemayoran yang membawa anak-anaknya untuk berlibur hari ini. Nah, kapan bisa menikmati Jakarta Fair Kemayoran? Masih ada waktu yang panjang hingga bulan depan, hingga 12 Juli mendatang. Jadi masyarakat yang memang mau berlibur ini bisa siap-siap karena memang pasti macet. Jadi bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan ajak keluarga ataupun kerabat untuk berlibur hari ini di Jakarta Fair Kemayoran. Sementara kembali ke Anda, Nadia. Baik, biasanya dapat snack dengan tas-tas yang lucu nih, Berli. Terima kasih, Berliana Mileni melaporkan langsung dari Jexpo Kemayoran. Selamat bertugas kembali sambil mengeksplor PRJ Kemayoran. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi salah satu lokasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga termasuk pada libur Tahun Baru Islam kali ini. Antrian kendaraan terlihat sejak pintu masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Antusias warga mengunjungi lokasi tersebut karena tempatnya yang sejuk dan juga cocok untuk liburan bersama keluarga. Di Taman Marga Satwa Ragunan, pengunjung termasuk anak-anak bisa menyaksikan dan berinteraksi langsung dengan aneka ragam hewan. Selain itu, harga tiket yang terjangkau menjadi daya tarik tersendiri bagi warga untuk menghabiskan waktu libur di Ragunan, termasuk pada libur Tahun Baru Islam. Ya pemirsa, tadi sudah Ragunan, sekarang kami akan ajak Anda untuk melihat keramaian pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Kita sudah terhubung dengan rekan Kea Dela Rosa di sana. Selamat sore Kea, bagaimana antusiasme pengunjung di TMII pada sore ini? Ya. Halo, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Wah, di sini di Taman Mini Indonesia nih memang anginnya sepoi-sepoi sekali nih Nadia. Mohon maaf saya tidak bisa mendengar pertanyaan Anda, namun saya bisa kabarkan di Taman Mini hari ini sangat ramai, sudah ada 15.000 lebih pengunjung yang berkunjung ke Taman Mini untuk melihat banyak sekali rumah adat dan juga salah satunya ini ikon Istana Anak-anak Indonesia yang ada di belakang saya. Memang istana ini sangat ikonik, bentuknya seperti istana princess seperti itu ya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri di Taman Mini Indonesia. Terlihat juga nih Nadia dan juga pemirsa, banyak sekali anak-anak dan juga mamah-mamah dan papa-papa yang bersuah foto di depan Istana Anak-anak Indonesia ini. Memang diketahui di dalamnya juga ada beberapa permainan anak-anak seperti itu. Selain ada Istana Anak-anak ini, Nadia dan juga pemirsa, di Taman Mini Indonesia juga ada beragam kegiatan lain yang menyenangkan seperti naik buggy car, lalu juga bersepeda dengan harga yang sangat murah, hanya Rp35.000 hingga Rp45.000. Lalu juga ada yang bermain skuter mengitari rumah-rumah adat yang tersebar di Taman Mini Indonesia Indah. Memang kalau misalnya berbicara terkait Taman Mini, harganya sangat murah, hanya Rp25.000 untuk tiket masuknya. Anda bisa berwisata sambil belajar budaya Indonesia. Tidak kalah menarik nih Nadia dan juga pemirsa, hari ini di sini ada beberapa pertunjukan seni. Di antaranya adalah
Doll Fusion yang nanti akan digelar pada pukul 5 sore di panggung budaya yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah. Selain itu, Nadia dan juga pemirsa, jika Anda ingin menikmati suasana Taman Mini Indonesia, saya sarankan untuk datang di sore hari. Karena kalau misalnya di sore hari seperti saat ini nih, aduh anginnya sepoi-sepoi sekali, sangat amat santai, dan juga kita bisa bersuah foto. Selain itu bisa mengitari Taman Mini naik sepeda, seperti itu Nadia. Nah kalau misalnya Nadia lagi bingung mau kemana jalan-jalan, langsung saja ke Taman Mini bersama saya di sini. Kembali ke studio Nadia. Iya, cocok banget ya buat yang mau foto-foto terus latarnya itu Istana Negeri Dongeng. Terima kasih Kea Della Rosa atas laporannya dari Taman Mini Indonesia Indah. Selamat bertugas kembali dan menikmati aktivitas di TMI.